Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan Bapak siapa, dari mana? Dengan Bapak Rinang dari Kebumen. Maka Pak silakan bertanya kepada Buya. Kebumen? Kebumen, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Buya mohon izin bertanya. Silakan. Saya berniat untuk menutup hutang kedua orang tua saya. Untuk? Untuk menutup hutang Oh, baik. kedua orang tua saya. Kebetulan orang tua saya hutang di bank konvensional, Buya. Baik, silakan. Terus? Dan saya tidak ingin orang tua saya punya hutang, karena menurut saya itu masuk wilayah riba, Buya. Baik. Dan saya punya aset, yaitu tanah untuk menutup hutang kedua orang tua saya. Namun yang jadi masalah, Buya, kedua orang tua saya itu tidak berkenan. Baik. Baik. Terus? Kedua orang tua saya tidak berkenan memilih untuk memiliki tanah saja daripada hutangnya ditutup. Masya Allah. Mohon petunjuknya, Buya, mohon bimbingannya. Sebaiknya apa yang harus saya lakukan? Sedangkan saya Tanah Anda. orang tua saya, Buya. Tanah Anda. Tanah saya, Buya. Nggih. Baik. Baik. Baik, Masya Allah. Subhanallah. Makasih. Cukup? Subhanallah. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Anda anak soleh insya Allah. Tidak rela jika orang tuanya masuk wilayah keharaman. Nasib buruk adalah seorang anak menginginkan uang dari orang tuanya biarpun harus dengan cara yang haram. Hanya untuk sekolahnya dia. Mondok kadang bahkan. Nggak peduli, yang penting harus untuk kuliahnya. Tapi Anda kebalikan dari itu semua. Anda rela memberikan uang Anda demi agar orang tua Anda keluar. Anda sangat istimewa. Dan hendaknya semua anak punya prinsip seperti itu. Ingin membebaskan orang tuanya dari kehinaan. Baik niat Anda. Memang pada dasarnya dan sebetulnya utang orang tua bukan tanggungan anak. Artinya seperti itu. Tapi sebagai anak yang rindu kemuliaan, jiwa bekti sudah ada di hati seorang anak, maka merindukan agar orang tuanya terentaskan daripada keharaman. Oke, Anda bagus, istimewa. Kemudian Anda punya keinginan untuk menjual aset Anda. Lagi-lagi ini istimewa. Anda telah mengorbankan diri Anda, harta Anda untuk orang tua. Anda wujudkan itu semuanya. Permasalahan orang tua Anda tidak menghendaki. Berarti di sini yang perlu dicermati, belum ada kesadaran bahwasanya orang tua Anda di dalam keharaman. Maka hendaknya memberikan penjelasan. Sebab begini, jika seseorang belum sadar kalau itu adalah sebuah kesalahan, kalau Anda entaskan, besok kecebur lagi. Dan itu banyak orang ditolong, setelah bebas masuk lagi. Memilih kehinaan. Maka mungkin begini, mungkin Anda tidak harus terlihat kalau Anda menjual aset Anda. Tidak tahu caranya seperti apa. Karena orang tua Anda tidak rela jika aset Anda terjual. Karena orang tua itu sebetulnya inginnya menyenangkan anak. Beliau sayang kepada Anda. Itu yang istimewa juga bagi seorang ayah. Nggak rela tanahnya dijual karena tanah anak. Mungkin dalam pikiran beliau saja belum bisa nambah kok malah ngurangi. Dan memang orang tua itu rata-rata seperti itu, nggak pengen mengambil dari anaknya. Sebetulnya itu karena jiwa baiknya ayah Anda. Nggak pengen ngurangi harta Anda, sehingga beliau tidak setuju biar saja tanah itu jadi aset Anda, kekayaan Anda. Karena dalam pikiran beliau, mungkin karena beliau belum bisa memberi, jangan sampai mengambil paling tidak. Sebetulnya itu hanya rasa seperti itu. Tinggal Anda fahamkan, sering Anda duduk dengan beliau. Kalaupun Anda harus membebaskan utangnya, diskusi tentang keharamannya yang beliau lakukan. Kemudian setelah itu Anda janji akan bebaskan tanpa menjual aset itu terang-terangan. Baru kalau setelah orang tua itu ada kesadaran dan itu lebih mulia, maka nanti terbebas ke utang itu. Orang tua Anda tidak merasa bahwasanya mengurangi harta Anda. Sebab kalau seandainya tiba-tiba tanah Anda, apalagi tanah satu-satunya terjual, orang tua Anda merasa sedih terus.
karena kasih sayangnya kepada Anda. Maka balas kasih sayang beliau adalah dengan bebaskan, lepaskan. Tidak apa-apa Anda melepas aset Anda, dan Anda sudah rela, niat baik, nggak usah ragu, nggak usah mundur. Cuman caranya apakah melalui seseorang, ya mungkin tidak usah ngomong kalau sudah dijual, bilang saja nanti 10 tahun yang akan datang lah, biar saja begitu. Bukan berbohong, karena menyembunyikan supaya orang tuanya tidak marah, supaya orang tuanya tidak gelisah. Setelah itu Anda bayarkan utangnya, insya Allah luar biasa, terbebas dari riba. Tapi ingat, jika Anda belum memberikan nasihat, peringatan dan sebagainya, kalaupun Anda bebaskan hari ini, esok hari akan kembali. Sebab kadang orang melakukan keharaman, kalau tidak sadar, dia menganggap keharaman itu sebagai sesuatu yang biasa. Coba lakukan seperti ini. Yang jelas Anda istimewa, dan orang tua Anda juga sayang kepada Anda. Dan ingat bahwasanya, kami menduga bahwasanya, orang tua Anda di saat tidak mau Anda menjual aset Anda untuk bayar utangnya, bukan karena orang tua Anda lebih menikmati berurusan dengan riba, tidak. Akan tapi yang kami duga husnudzon kepada beliau, karena beliau tidak enak, sayang kepada Anda, tidak ingin aset Anda terkurangi. Bukan karena dia mempertahankan itu keharaman, tidak. Itu husnudzon kami. Dan cobalah ini cara, insya Allah Anda mendapatkan kemuliaan dan akan diganti Allah dengan segala kebaikan. Dan ketahuilah Anda akan dicatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Kenapa? Membebaskan orang tua Anda dari keharaman itu adalah sebaik-baik bakti yang dilakukan oleh seorang anak. Wallahu a'lam bishawab.